baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Tujuan saya mengumpulkan kalian semua di ruangan ini adalah untuk membahas terkait penjualan produk kita. Yang saya amati mungkin selama 3 bulan belakangan ini omset penjualan kita itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Karena itu di rapat kali ini saya ingin mengajak kalian berdiskusi untuk menggali faktor penyebab dari penurunan omset tersebut dan juga mencari solusi yang terbaik dengan mungkin menerapkan strategi baru lainnya nantinya untuk meningkatkan kembali omset penjualan kita. Mungkin sebelum itu saya ingin mengenalkan terlebih dahulu laporan dari divisi keuangan terkait kondisi keuangan perusahaan kita. Siapa yang bertanya? Terima kasih. Sebelumnya kami sebagai manajer perusahaan, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, berdasarkan laporan yang sudah saya susun, perusahaan mengalami kemerosotan omset di awal tahun 2023 ini, tepatnya 3 bulan terakhir. Berarti benar adanya bahwa omset perusahaan itu mengalami penurunan selama 3 bulan belakangan ini. Oleh karena itu mungkin kita harus bersiap dan berwaspada untuk mencegah hal tersebut semakin besar gitu ya. Selanjutnya mungkin saya ingin mendengar pendapat dari divisi marketing. Silakan Ibu Sita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa memberikan pendapat terkait penjualan selama 1 bulan ini. Bahwa penjualan terakhir ini mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Di mana kami dari tim marketing sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan penduduk kita ini kian hari kian mengalami penurunan. Tadi Ibu Cinta bilang 40% yang penurunan. Atas bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin dari tim marketing sendiri sudah mengetahui itu penyebab awal itu. Jadi penyebab penurunan yang saat yang menurun ini akibatnya karena banyaknya pesaing kita dan juga harga yang kita produksi ini semakin mahal. Oke, baik, terima kasih Bu Cinta atas laporannya. Mas Azul, mungkin akan saya panggil dulu. Selanjutnya saya ingin mendengar kendala atau permasalahan dari tim produksi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Fani sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya ingin memberikan permasalahan yang sekiranya terjadi di teman-teman produksi sendiri, di mana kami mendapat keluhan bahwa kita ini mendapati nih bahwa bahan yang kami gunakan dalam masalah produksi itu terlalu mahal, Bu, sehingga itu mengakibatkan tentunya itu penurunan profit yang didapatkan oleh pihak perusahaan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Diri dari tim produksi. Mungkin saya akan beralih kepada divisi personalia. Ibu Sofia di personal. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Berdasarkan analisa saya sebagai di dalam personalia, sejauh ini tidak ada kendala ataupun masalah yang dialami oleh para karyawan. Nah, setiap karyawan ini bekerja secara profesional dan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Oke, berarti untuk personalia aman ya, tidak ada kendala. Untuk divisi terakhir Ibu Nola, silakan. Baik, saya jadi berpendapat yang divisi saya alami kurangnya minat customer terhadap produk kita sehingga menyebabkan intensitasnya menurun. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh divisi yang telah mengemukakan pendapat terkait permasalahan yang mungkin masing-masing divisi sudah mengalami. Mungkin kita akan fokus pada permasalahan utama kita, yaitu mengenai penurunan omset selama 3 bulan untuk penurunan omset penjualan perusahaan kita. Nah, mungkin langsung saja ke inti pertemuannya, yaitu membahas terkait solusinya di jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apakah ada yang ingin menyampaikan ide ataupun saran terkait masalah-masalah tersebut? Kita silakan. Mungkin saya juga berpendapat ini menurut saya solusi yang bisa kita ambil gitu ya, dan kita bisa mengupgrade cara promosi produk dari busana di perusahaan kita, karena bisa kita amati nih kalau dari tahun ke tahun perusahaan kita itu cenderung menggunakan cara yang monoton dalam hal promosi. Di sini mungkin kita bisa membentuk divisi baru, yakni Talent and Publishing, yang mana divisi ini itu menyediakan sumber daya manusia yang ahli dalam membuat sebuah konten promosi dan juga memantau arus tren dalam media sosial. Oke, saya sependapat itu juga termasuk ide yang bagus ya. Mungkin dengan adanya bantuan divisi baru tersebut, tadi Talent and Publishing, mungkin nanti akan memudahkan kita dalam proses pemasaran produk, karena dengan adanya divisi tersebut mungkin konten-konten pemasarannya menjadi lebih menarik gitu. Lalu menurut Ibu Naila, bagaimana sih caranya kita untuk membentuk divisi tersebut sedangkan kondisi perusahaan kita itu sedang mengalami penurunan omset? Oke, menanggapi pertanyaan tadi, saya pribadi masih bingung atau kurang tahu gitu ya bagaimana cara memulainya.
Tetapi mungkin di sini kita bisa meminta bantuan terlebih dahulu kepada karyawan yang diatur oleh Ibu Sevia selaku bidang personalia untuk karyawan itu ada yang bersedia menjadi talent membuat konten. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya izin menjawab. Saya setuju sebenarnya dengan pendapat Ibu menjawab. Saya pribadi juga merasa kalau promosi kita itu terlalu monoton sehingga kita akan memerlukan pembaharuan sendiri. Terus untuk terkait dengan talent karyawan itu, saya rasa itu saya ragu deh terhadap karyawan-karyawan yang udah ada karena mereka fokus terhadap produksi sehingga kalau misalkan kita pindahkan ke divisi talent itu akan membuat keluhan-keluhan di para karyawan tersebut. Itu. Mohon maaf Ibu, saya izin menolak. Saya ingin memberikan solusi terbaru, tetapi saya rasa solusinya akan berkaitan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Naila. Nah, jadi selaku dari teman-teman produksi sendiri, saya rasa langkah yang bisa diambil adalah mengurangi jumlah produksi kita, dimana dengan begitu karyawan itu tidak akan terlalu terbebani atau merasa kita itu kerja terlalu keras gitu dalam mencapai target dari produksi kita. Nah, mungkin salah satunya itu kita juga bisa nih melipir menjadi talent divisi talent dan juga publish yang sudah disebutkan oleh Ibu Naila. Oke, baik, terima kasih atas sarannya. Mungkin sebelum saya mengomentari saran-saran tersebut, ada kayak yang menanggapi atau berkomentar lagi? Maaf Ibu, sebelumnya saya izin berkomentar. Sebenarnya saran dari Ibu Riri itu sebenarnya sudah sangat bagus untuk mendukung solusi yang sebelumnya saya berikan. Nah, tetapi apakah omset perusahaan kita akan semakin turun? Bukannya akan semakin turun jika kita akan menerapkan hal tersebut? Mungkin saya ingin menanggapi ya atas pernyataan dari Ibu Sevia. Mungkin untuk itu kita bisa nih Bu mensiasati hal ini tuh dengan kehadiran divisi yang direncanakan oleh Ibu Naila tersebut. Nah, namun karena di sini kita tuh belum bisa kan mempersiapkan apa-apa, kita tuh bisa meminta bantuan pada divisi pemasaran untuk membantu bagaimana arus minat atau tren yang sedang berkembang pada saat ini. Mungkin berkembang di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan yang kita kerja sendiri gitu Bu. Baik, saya izin menanggapi. Saya setuju dengan tadi bahwa sebagai pemantau sosial media, saya bisa mengetahui ini bahwa model busana yang kita hasilkan ini nggak relevan dengan tren saat ini. Di mana tren saat ini itu didukung dengan cara promosi yang kita terapkan ini dengan promosi monoton dan kurang menarik konsumen. Tentu saja kita kalah saing dengan perusahaan butik-butik lain. Saya juga izin menolak. Saya setuju dengan pendapat Mas Yunta. Karena sebagai admin, tak jarang saya sering menerima pertanyaan dari customer yang menyatakan apakah model busana tersebut dijual di toko kita atau tidak. Saya kurang tahu model busana ini memang sedang tren atau tidak, tapi bisa dikatakan banyak permintaan melonjak untuk produk tersebut. Betul banget nih, saya setuju dengan Bu Naila bahwa seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, saya mengamati jalannya tren dan kebutuhan masyarakat. Karena sebentar lagi yang sedang merayakan Hari Raya Lebaran, banyak banget konsumen terutama di kaum hawa yang mencari dress hari raya dengan berbahan shimmer. Nah, setahu saya ini perusahaan kita tuh nggak menjual produk seperti itu. Oke, baik, sebentar saya izin menyela semuanya. Jadi di sini kan sudah banyak gitu ya solusi-solusi yang sudah saya terima, sudah saya dengarkan gitu. Mungkin saya ingin mendengar lebih jelas gitu terkait pemaparan dari divisi produksi menanggapi hal tersebut. Baik, mungkin saya izin menanggapi ya atas pertanyaan dari Ibu Arfani. Sesuai saran saya yang sudah disebutkan tadi, kita itu bisa nih Bu menurunkan jumlah produksi barang lama kita. Kemudian kita juga bisa mungkin menambah atau membuat produksi-produksi bahan baru sesuai dengan model tren lebaran saat ini Bu. Nah, serta kita juga bisa meminta beberapa karyawan untuk dialihkan ke divisi talent dan juga publish seperti saran yang sudah disampaikan oleh Ibu Naila. Nah, dengan adanya model-model yang baru akan kita rilis Bu, itu nantinya tuh akan memenuhi kebutuhan dan juga mendatangkan keuntungan lebih bagi perusahaan kita Bu. Oke, baik. Sebelumnya saya izin menyela sebagai bagian dari keuangan, saya pribadi sangat ragu apabila kita menghadirkan suatu produk baru yang sebelumnya saja belum pernah kita jual. Nah, ditakutkan hal ini malah akan semakin mendatangkan penurunan omset bagi perusahaan kita. Saya setuju dengan pendapat Ibu Naila. Begitu pula dengan para karyawan kita yang belum siap untuk dialihkan ke divisi talent dan publishing. Serta dengan peralihan beberapa karyawan itu mungkin akan mengganggu produktivitas kinerja mereka dalam bekerja dan ini akan berdampak pada hasil produksi yang dihasilkan.
Oleh karena itu, saya pribadi ingin mengemukakan pendapat saya selaku bidang personalia. Ketika masa ini berhasil kita lalui, saya menyarankan akan lebih baik jika kita membuka lowongan pekerjaan di bawah untuk berada di divisi talent dan publishing ini, dibanding harus menarik para karyawan yang ada ke divisi tersebut. Oke, baik. Berarti saya setuju ya dengan pendapat Ibu Riri yang terkait dengan penurunan jumlah produksi barang dan fokus untuk merealisasikan barang baru jadi sesuai dengan tren hari raya. Dan juga saya juga sangat setuju nih dengan pendapat dari Ibu Sylvia selaku personalia untuk mengadakan rekrutmen karyawan baru terkait posisi talent and publish. Mungkin nantinya dengan adanya rekrutmen tersebut akan membantu kita ya untuk memaksimalkan penjualan produk dan menaikkan omset penjualan. Mungkin nantinya saya akan meminta bantuan dari Ibu Sylvia untuk mengurus sistem perekrutan tersebut. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas kepercayaannya untuk bertanggung jawab terhadap rekrutmen tersebut. Nah, untuk sistem perekrutannya sendiri itu, yang pertama saya akan melakukan analisa kebutuhan, yaitu karyawan untuk di divisi talent dan publishing. Selanjutnya, saya akan merencanakan program rekrutan tersebut, yaitu berisi dengan penjadwalan maupun persyaratannya. Nah, setelah itu pemasangan iklan dari lowongan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, kita akan melakukan wawancara dan pendataan data dari para pendaftar. Oke, baik. Terima kasih Bu Sylvia. Saya minta tolong untuk segera direalisasikan perekrutan karyawan tersebut karena mungkin nantinya akan sangat membantu dalam proses produksi barang. Mungkin lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai pemilihan bahan produksi yang tadi sempat di-mention oleh Ibu Riri bahwa kita menggunakan bahan yang terlalu mahal gitu. Sehingga keuntungan kita itu sedikit gitu karena lebih dominan kepada pembelian kain yang terlalu mahal tersebut. Mungkin ada kain pendapat terkait hal tersebut? Ibu, saya ingin menanggapi komentar Bu Fani dan kata-kata Bu Nanda. Saya sebagai divisi penyedia sudah memiliki beberapa agen yang terpercaya dan menyediakan bahan kain yang lebih murah dari agen lainnya, sehingga dalam menyediakan bahan pokok akan lebih diperhatikan kembali pengeluaran serta keuntungan yang akan didapat nantinya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nala. Mungkin kita perlu juga untuk mencari agen bahan yang lebih murah agar nantinya kita juga bisa meningkatkan kualitas dan juga pendapatan dari perusahaan kita itu. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nala yang sudah memberikan solusi atas ketakutan saya dan juga atas tanggapan dari Ibu Riri. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Mungkin sebelum saya menyimpulkan dan mengambil keputusan, mengambil tindakan, masih adakah saran ataupun pendapat yang ingin kami lanjutkan? Mungkin Kalau dari saya cukup ini. dari saya cukup. Saya cukup, dan saya juga sudah cukup. Saya sudah cukup. Oke, baik. Berarti di sini saya mau langsung menyimpulkan saja dan ingin mengambil keputusan bahwa tadi setelah kita melakukan diskusi, poin-poin yang kita dapatkan yang pertama, kita perlu menurunkan jumlah produksi mengenai produk lama, namun perusahaan harus meningkatkan dan menghasilkan produk baru dengan model busana yang lebih terkini dengan tren hari raya gitu kan. Lalu yang kedua, melakukan perekrutan divisi yang bernama itu talent and publishing dengan merekrut karyawan-karyawan baru yang akan dipegang oleh bidang personalia itu Ibu Sylvia yang akan mengurus sistemnya. Lalu yang ketiga, untuk mengatasi penurunan omset, bahan yang biaya yang kita keluarkan untuk bahan yang terlalu mahal, kita akan mencari supplier baru dengan saran yang tadi Ibu Nula sudah sebutkan. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin tindakan yang akan saya ambil, dan saya ingin minta bantuan teman-teman semua untuk membantu saya merealisasikan keputusan tersebut. Nah, solusi yang tadi saya sebutkan ini mungkin saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin apabila satu solusi tersebut tidak dijalani, mungkin tidak akan berjalan gitu. Untuk itu seluruh solusi kita akan gabungkan guna untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan yang kita ingin capai, yaitu untuk menaikkan omset penjualan kita. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya sudah cukup, dan atas keputusan tadi saya sudah setuju. Saya juga sudah cukup dan cukup setuju dengan keputusan tadi. Saya juga sudah sangat cukup dan setuju. Saya juga sudah cukup. Oke, baik. Kalau begitu kita sudah sepakati bersama ya. Mungkin di sini akhir pembicaraan kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas saran, masukan, dan kehadiran saudara-saudara semua. Oke, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan
berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.